Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Yesi Dianisa, NIM 202101010033 dalam teori belajar dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Penasaran bagaimana penjelasannya? Yuk simak video selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang kesulitan belajar, menurut Sabri, kesulitan belajar adalah kesukaran siswa dalam menerima ataupun menyerap pelajarannya di sekolah. Sedangkan menurut Syaiful Bahri Jamara, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar. Hal itu dapat disebabkan oleh adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian itu sudah belajar, akan tetapi sulit untuk memahaminya? Nah, mungkin ada beberapa faktor yang belum kalian perhatikan. Menurut Wasliman, yang dikutip oleh Ahmad Susanto, hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, baik yang faktor internal maupun faktor eksternal. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor internalnya terlebih dahulu. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dalam diri siswa itu sendiri. Faktor internal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar, diantaranya 1. Faktor kesehatan. Kesehatan jasmani dan rohani sangat penting pengaruhnya terhadap kemampuan belajar. Apabila mereka tidak menjaga kondisi tubuh mereka, maka tubuh akan mudah lelah dan juga letih. Maka dari itu, setiap orang harus menjaga kondisi tubuh mereka agar tubuh mereka tetap kuat, pikiran pun tetap segar, dan dalam belajar mereka tetap semangat. Faktor yang kedua adalah intelijensi atau kecerdasan. Seseorang yang mempunyai intelijensi yang baik, pada umumnya mereka akan sangat mudah untuk belajar. Begitupun sebaliknya, seseorang yang memiliki intelijensi yang rendah, mereka akan cenderung mengalami kesukaran dalam belajarnya. Faktor yang ketiga adalah bakat. Bakat merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Bakat memang diakui sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang harus dikembangkan dan dilatih lagi. Misalnya, apabila dia memiliki bakat menjadi seorang pemain sepak bola, maka dia akan lebih mudah dan cepat pandai dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat. Faktor yang keempat yaitu minat. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar. Semakin kuat dan dekat hubungannya tersebut, maka semakin besar pula minatnya. Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar maupun datang dari hati diri seseorang. Faktor yang kelima adalah motivasi. Motivasi untuk belajar adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Motivasi berbeda dengan minat. Ia adalah suatu penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari dalam diri maupun luar diri seseorang. Contohnya, kompetisi antar sekolah. Kompetisi ini dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Persaingan antar individu maupun persaingan antar kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar antar siswanya. Faktor yang terakhir adalah cara belajar. Cara belajar sangat penting pengaruhnya dalam hasil belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik, faktor psikologis, dan ilmu kesehatan, maka hasil belajar tersebut tidak akan memuaskan. Contohnya, ada seseorang yang sangat rajin belajar dari pagi sampai malam tanpa henti. Cara belajar tersebut tidak akan baik karena dapat mempengaruhi kesehatan mata, otak, dan organ tubuh yang lainnya. Belajar harus diselingi dengan istirahat yang cukup
untuk memulai belajar pada kesempatan selanjutnya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan suatu kondisi lingkungan di sekitar siswa yang mempengaruhi hasil belajarnya. Terdapat beberapa faktor dalam faktor eksternal ini, di antaranya 1. Keluarga. Keluarga merupakan kelompok kecil yang mempunyai pertalian darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak-anak yang menjadi penghuni rumah. Faktor orang tua ini sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak tersebut. Jika orang tua memberi contoh hal yang tidak baik kepada anaknya, maka anak pun akan ikut melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Faktor yang kedua adalah sekolah. Keadaan sekolah sebagai tempat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan belajar anak. Di sekolah terdapat kualitas guru dalam mengajar, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum, serta lain-lain. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan dalam belajar anak, karena menyangkut dengan kepribadian dan juga cara mengajarnya. Oleh karena itu, sebagai guru harus bisa memberikan penyajian belajar yang baik dan juga menarik, agar siswa lebih tertarik dan juga lebih optimal dalam belajarnya. Dan faktor yang ketiga adalah masyarakat. Keadaan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Bila keadaan tempat tinggal mereka, moral masyarakatnya baik, maka akan mendorong mereka untuk giat belajar. Begitu pula sebaliknya. Itulah penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses-proses belajar. Selamat belajar dan semangat untuk belajar. Baiklah, cukup sekian pembahasan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.